Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Pance Ronaldi Solo, mahasiswa semester 5, Pendidikan Matematika, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang mencari luas bangun datar. Nah, video ini untuk memenuhi tugas kakak pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika. Jadi, semoga adik-adik senang dengan media kakak ya. Untuk itu langsung saja kita mulai. Macam-macam bangun datar. Bangun datar itu ada apa saja sih adik-adik? Dan ada berapa sih jumlah bangun datar? Mari kita lihat. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, ada jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Jadi kalau adik-adik hitung itu ada 8 bangun datar. Nah, bangun-bangun datar ini nanti akan kita cari rumus luasnya. Yang pertama, kita cari luas dari persegi. Namun sebelumnya, untuk pengetahuan, apa itu persegi? Persegi adalah suatu segi 4 dengan semua sisinya sama panjang dan semua sudut-sudutnya sama besar dan siku-siku. Siku-siku artinya besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Jadi ini adalah gambar persegi yang besar sudut masing-masingnya ini 90 derajat. Yang berikutnya, ini persegi satuan yang luasnya yaitu satu satuan luas. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi satuan. Jadi luasnya adalah 4 satuan luas. Maka luas persegi itu adalah banyaknya satu satuan luas yang memenuhi daerah persegi. Kakak berikan contoh lagi. Ini sebuah persegi. Nanti kita masukkan persegi satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada berapa adik-adik? Banyaknya satuan luas yang memenuhi persegi ada 9. Maka luas persegi di atas adalah 9 satuan luas persegi. Kakak berikan contoh lagi nih. Nih persegi. Lalu kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi banyaknya satuan luas yang memenuhi persegi ada 16. Sehingga luas persegi di atas itu adalah 16 satuan luas persegi juga. Maka dengan demikian, kalau jumlah persegi satuan salah satu sisi persegi itu 1, maka luas perseginya itu adalah 1 satuan luas persegi. Kalau 2, maka luas perseginya 4, 3 itu 9, 4 adalah 16. Ingat ya adik-adik, salah satu sisi persegi. Jadi cukup kita hitung ini. Misalnya kalau perseginya ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita cukup hitung salah satu sisinya ini, maka ada 4, sehingga luas perseginya itu bisa kita dapatkan nanti 4 dikali 4 hasilnya 16. Jadi luas perseginya itu 16 satuan luas persegi. Nah kalau ini kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3 kali 3 luas perseginya itu 9 satuan luas persegi. Sehingga dapat kita simpulkan itu luas daerah persegi itu adalah sisi kali sisi, atau S dikali S, maka S pangkat 2 atau S kuadrat. Yang berikut, tadi persegi, kemudian kita cari lagi luas dari persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Coba adik-adik pikir. Nah, persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Ini gambar persegi panjang.
ini saling sejajar dan yang berhadapan ini sama panjang. Nah, fokus kita di sini adalah bagaimana menemukan luas persegi panjang adik-adik. Caranya kita lihat di sini. Yang pertama, perhatikan persegi panjang dengan persegi satuan berikut. Nah, ini persegi panjang, lalu ini adalah persegi satuan, kumpulan persegi satuan yang nanti akan kita masukkan ke persegi ini. Tutup persegi panjang tersebut dengan persegi satuan. Ya, nanti kita tutup. 1 kita tutup. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita hitung sama-sama ya adik-adik. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Jadi ada berapa adik-adik? Ada berapa persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi panjang tersebut? Ada 24. Tadi kita hitung ada 24. Perhatikan lagi persegi panjang berikut. Kemudian kita tutup lagi sebagian persegi panjang yang diwakili oleh salah satu baris dan kolom. Jadi ini salah satu barisnya, ini baris dan ini kolom. Nanti kita isi ke dalam persegi panjang ini. Kita tutup. Kita tutup 1. Ini untuk barisnya ya. 2 3 4 5 6. Jadi barisnya ini yang persegi satuan ini ada 6. Sementara kolomnya ini sudah terhitung 1 2 3 4. Sehingga nanti persegi panjang itu nanti kita akan dapatkan luasnya ini dari sini. Baris dikali kolom. Barisnya di sini ada 6, kolomnya di sini ada 4. Jadi kalau kita kalikan itu hasilnya 24. Nah, hasil 24 ini memenuhi ini. Persegi satuan ini ada 24, memenuhi luas memenuhi persegi ini, persegi panjang ini. Jadi persegi panjang itu misalkan kalau barisnya ini kita misalkan P dan kolomnya L atau panjang dan L-nya ini lebar, diperoleh rumus persegi panjang itu tadi P kali 6 kali 4. Maka kesimpulannya itu luasnya panjang dikali lebar atau P dikali L. Yang berikutnya, bangun yang ketiga yaitu segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 garis lurus yang saling berpotongan. Jadi saling berpotongan ya adik-adik. Ketika kita tarik titik-titiknya ini, kita tarik nanti garisnya ini akan saling berpotongan. Kemudian ingat lagi, segitiga itu salah satu ciri khasnya lagi itu besar sudutnya, total sudutnya itu ada 180 derajat. Jadi kalau segitiga sama sisi berarti sudutnya itu 180 derajat, maka kalau sama sisi berarti salah satu sudutnya itu 60 derajat dan 60 derajat, sehingga totalnya itu 180 derajat. Itu juga berlaku untuk segitiga apa saja, segitiga sebarang, segitiga sama kaki, itu total sudutnya itu 180 derajat. Jadi itu hanya sebatas pengetahuan untuk adik-adik. Tapi fokus kami di sini, fokus kita di sini adalah mencari atau menemukan luas dari segitiga. Nah, bagaimana caranya? Gambarlah sebuah segitiga sebarang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas petak. Ya, kita siapkan kertas petak, lalu kita masukkan sebuah segitiga sebarang.
Yang kedua, potonglah menurut sisi-sisinya. Ini sisi-sisinya ini adik-adik kita potong nanti. Kita siapkan gunting, lalu kita potong. Yang ketiga, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Ini tingginya dan ini alasnya. Coba kita hitung tingginya ada berapa petak adik-adik. 1, 2, 3, 4 dan alasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tetapi itu bukan fokus kita sekarang. Kemudian potonglah menurut garis setengah tinggi bangun. Setengah tinggi bangun berarti ini. Setengah bangun ini kita potong nanti. Kita siapkan gunting lalu kita potong. Maka akan terpotong seperti ini. Nah, kita lihat bangun apa sajakah yang terbentuk. Bangun yang terbentuk apa adik-adik? Satu buah segitiga sebarang dan sebuah trapesium. Nah, trapesium ini nanti akan kita cari juga luasnya. Kita temukan luasnya. Tetapi kita lihat. Yang berikutnya, pada bangun segitiga ini, potong menurut garis tingginya. Ini garis tingginya. Nanti kita potong. Kita potong. Nah, akan terbentuk apa? 2 buah segitiga siku-siku, tetapi tidak kongruen ya adik-adik. Secara visual, secara kita lihat saja, gambarnya itu besarnya ini berbeda. Jadi tidak kongruen. Tetapi segitiga ini sama, segitiga siku-siku. Bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Nah, maksudnya di sini potongan-potongan ini nanti kita gabungkan ke trapesium ini sehingga nanti akan berbentuk persegi panjang. Caranya kita putar yang ini, lalu kita masukkan, kita gabungkan ke trapesium. Kemudian yang ini juga kita gabungkan ke trapesium. Maka sekilas adik-adik lihat gambarnya ini meskipun tidak rapi tetapi ini berbentuk persegi panjang. Maka bisa kita dapatkan rumus luas segitiga itu bisa kita dapatkan dari persegi panjang. Nah, kita ingat luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, maka luas daerah segitiga itu alasnya, kemudian setengah dari tinggi segitiga itu. Ya. Alas dikali 1/2 T. Yang berikutnya adalah jajar genjang. Apa itu jajar genjang? Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Jadi ini sama panjang dan sejajar. Ini juga sama panjang, yang ini juga sejajar dengan ini. Jadi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Itu jajar genjang. Tetapi bagaimana kita menemukan luas jajar genjang? Caranya yaitu yang pertama, kita gambar sebuah jajar genjang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas petak. Kita siapkan gambar jajar genjang. Lalu kita potong menurut sisi-sisinya. Ini adik-adik lihat sisi-sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita siapkan 4 gunting. Kita potong. Lalu yang ketiga, tentukan mana sisi alas dan tinggi jajar genjang. Ini tingginya dan ini alasnya. Potonglah menurut salah satu garis diagonalnya. Ini salah satu garis diagonalnya ini nanti kita potong. Nah, setelah kita potong, kita putar, maka ada bangun apa saja adik-adik? Bangun yang terbentuk itu ada 2 buah segitiga sebarang. 2 buah segitiga sebarang. Ternyata luas jajar genjang adalah 2 kali luas segitiga. Karena apa? Di sini ada 2 buah segitiga. Sehingga
tadi satu jajar genjang kita potong menjadi 2 buah segitiga, sehingga bisa kita dapatkan luas jajar genjang itu dari segitiga. Karena luas segitiga itu alas kali 1/2 T, maka luas daerah jajar genjang itu, karena ada 2 buah segitiga, maka 2 kali alas kali 1/2 T yang tadi kita potong. Ada 2 buah segitiga dari satu jajar genjang. Jadi ini. Nah, 2 kali 1/2 itu 1, maka sisa alas kali tinggi, sama dengan luas dari jajar genjang itu alas kali tinggi. Ya, selanjutnya trapesium. Apa itu trapesium? Trapesium adalah segi 4 yang mempunyai sepasang sisi yang tepat berhadapan dan sejajar. Ini sepasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Bagaimana menemukan luas trapesium? Yang pertama, gambar 2 buah trapesium yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Ya, ini 2 buah trapesium yang kongruen. Kemudian, hitung jumlah petak pada salah satu trapesium. Karena ini kongruen berarti pasti petaknya juga sama, jumlah petaknya juga sama. Ini, yang ini kita misalkan dengan sisi B itu 5 satuan. Ini ada 2 petak, berarti sisi A kita misalkan dengan itu ada 2 petak, berarti 2 satuan. Sementara tingginya ini ada 2 satuan. Sama ya dengan yang trapesium yang ini. Jadi yang ini sisi A nya ini kita bawa ke sini. Tetap ini ada 2 petak, kita isi sisi A 2 satuan. Jadi sisi A dan sisi B selanjutnya disebut sebagai sepasang sisi sejajar trapesium. Karena apa? Tadi ini sisi A nya ini sisi A nya dari sini yang sejajar dengan trapesium ini. Kemudian trapesium 2, ini trapesium yang ini 2 diputar dan digabungkan ke trapesium 1 sehingga nanti akan berbentuk jajar genjang. Ini yang ini kita putar lalu kita gabungkan. Nah, akan berbentuk apa? Jajar genjang. Sisi sejajar trapesium A dan sisi sejajar trapesium sejajar trapesium A dan B itu, ini A dan B, sebarang bergabung menjadi sisi alas jajar genjang. Jadi tadi ini ketika kita putar dia menjadi alas dari jajar genjang ini. Ini ada berapa petak? 5 tambah 2 7. Ini 7 petak atau 7 satuan. Sementara tingginya itu ada 2 petak atau 2 satuan. Nah, karena ini jajar genjang, masih ingatkah adik-adik dengan rumus luas jajar genjang yang tadi kita dapat? Ya, alas dikali tinggi. Maka rumus luas 2 trapesium, karena ini 2 trapesium, itu adalah jumlah sisi sejajar, ini alas dikali tinggi. Ini 2 trapesium ini yang berbentuk jajar genjang. Jadi jajar genjang karena alas kali tinggi, maka ini jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sehingga kalau luas satu trapesium berarti setengah dari ini, jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Maka dapat kita simpulkan apa? Luas dari trapesium itu jumlah sisi sejajar dikali 1/2 T atau setengah tinggi. Yang bangun berikut itu belah ketupat. Apa itu belah ketupat? Belah ketupat adalah bangun datar yang tersusun atas 4 sisi yang sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Jadi ini ya adik-adik, sudut yang ini berhadapan ini sama besar, ini juga sama besar. Tetapi besar sudutnya ini tidak sama dengan yang ini ya. Jadi besar sudutnya ini berbeda, ini dengan ini berbeda. Jadi ingat, bukan seperti persegi ya adik-adik.
Bagaimana menemukan luas belah ketupat? Fokus di sini kita akan mencari luas belah ketupat. Yang pertama, gambarlah dua buah belah ketupat yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Ini belah ketupat pertama atau belah ketupat A, dan ini belah ketupat B. Hitung jumlah petak pada belah ketupat tersebut. Karena ini kongruen, maka kita hitung salah satunya saja. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ada 6 ya adik-adik. Ada 6 petak. Ada 6 petak atau 6 satuan. Kemudian diagonal ini diagonal B-nya. Kemudian diagonal A-nya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Yang ketiga, potonglah belah ketupat A menurut kedua garis diagonalnya. Ini belah ketupat A ini kita potong menurut kedua garis diagonal. Ini kedua garis diagonal yang ini. Kita potong, ini diagonal yang B, diagonal A, dan ini diagonal B. Kita potong, maka akan terpisah seperti ini. Lalu kita gabungkan potongan-potongan tersebut ke belah ketupat B sehingga nanti akan berbentuk persegi panjang nanti. Jadi ketika kita gabungkan ini ke sini dan ini ke sini, kemudian ini ke sini dan hasil potongan ini ke sini, maka adik-adik lihat akan berbentuk persegi panjang. Nah, dua buah belah ketupat telah berubah menjadi satu bangun, yaitu persegi panjang. Maka diagonal A belah ketupat ini menjadi sisi panjangnya dan diagonal B belah ketupat menjadi sisi lebar dari persegi panjang. Maka rumus luas belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Karena luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, maka rumus luas dua belah ketupat adalah diagonal A kali diagonal B. Karena apa tadi? Ini ada dua belah ketupat yang kita gabungkan menjadi satu persegi panjang. Sehingga rumus dua belah ketupat itu ini. Karena ini luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, maka kalau dua belah ketupat ini, kita tadi misalkan ini diagonal A dan ini diagonal B. Jadi diagonal A kali diagonal B. Itu untuk dua belah ketupat. Kalau satu belah ketupat, maka setengah dari diagonal A kali diagonal B. Sehingga rumus dari belah ketupat itu apa? Dapat kita simpulkan 1/2 diagonal A kali diagonal B. Yang berikut layang-layang. Kurang lebih nanti layang-layang itu cara menemukannya hampir sama adik-adik dengan belah ketupat. Tetapi kita lihat apa itu layang-layang yang berbeda dengan belah ketupat. Layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Jadi layang-layang gambarnya nanti kita lihat. Bagaimana menemukan luas layang-layang? Nah, ini gambar layang-layang. Ini layang-layang ya adik. Pasti adik-adik pernah lihat atau pernah bermain layang-layang. Jadi ini bentuknya kan seperti ini. Yang pertama kita akan cari luas dari layang-layang. Yang pertama gambarlah dua buah layang-layang yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Ini satu layang-layang. Ini kita misalkan dengan gambar A dan ini gambar B. Ada dua layang-layang yang kongruen. Hitunglah jumlah petak pada layang-layang A tersebut. Ini kita hitung jumlah petaknya. Karena ini sama, layang-layang A dengan B sama, maka kita juga bisa hitung yang ini. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 petak atau 7 satuan. Kita misalkan dengan diagonal B. Kemudian diagonal A-nya itu ada 1, 2, 3, 4 petak atau 4 satuan. Kita misalkan dengan diagonal A. Yang ketiga, potong layang-layang A menurut kedua garis diagonal. Ini garis diagonalnya ini. Kita potong diagonal A dan diagonal B. Nah, akan terpisah seperti ini. Dan ini rangkanya.
Lalu putar dan gabungkan potongan-potongan tersebut ke layang-layang B sehingga nanti akan berbentuk persegi panjang. Kita putar, lalu kita gabungkan. Nah, akan berbentuk persegi panjang. Dua buah layang-layang tadi yang kongruen sudah bergabung menjadi satu bangun, yaitu persegi panjang. Maka diagonal A layang-layang menjadi sisi panjang ini, dan diagonal B layang-layang menjadi sisi lebar dari persegi panjang. Maka rumus luas layang-layang dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Karena luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka ini kan panjang, ini lebar, atau diagonal A diagonal B. Itu rumus luas dua layang itu adalah diagonal A kali diagonal B. Itu untuk dua layang-layang. Kalau satu layang-layang, maka setengah dari diagonal A kali diagonal B. Maka dapat kita simpulkan bahwa luas layang-layang itu adalah 1/2 kali diagonal A kali diagonal B. Sama kan dengan luas dari bela ketupat, tetapi gambarnya berbeda ya adik-adik. Yang berikut, lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu, yaitu titik pusat. Jadi ini, nanti titik pusatnya ini ketika kita tarik titik-titik ke sini, nanti itu kita tarik kemanapun itu akan sama jaraknya, yang nanti kita sebutkan dengan jari-jari. Tetapi di sini fokus kita adalah menemukan luas dari lingkaran. Yang pertama, gambarlah sebuah lingkaran dengan menggunakan dua ukuran jari-jari sebarang. Buatlah dua garis tengah sehingga lingkaran terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Ini menjadi 4 bagian yang sama. Yang ketiga, salah satu juringnya ini dibagi menjadi 2 sama besar. Nanti yang ini kita bagi 2. Berilah warna yang berbeda pada masing-masing setengah lingkaran. Ini kita beri warna kuning dan ini warna biru langit. Potonglah menurut garis jari-jari lingkaran. Ini kita potong jari-jarinya. Ini jari-jarinya. Ini kita potong jari-jarinya. Nah, akan terbentuk seperti ini. Susunlah jaring-jaring tersebut secara siksak dengan diawali dan diakhiri dengan juring yang lebih kecil. Jadi ini adalah juring yang lebih kecil. Ini dengan ini. Nanti kita awali dan diakhiri dengan juring yang lebih kecil. Kita awali ini, kemudian ini kita buat siksak. Nah, diakhiri dengan juring kecil. Akan berbentuk seperti ini. Ini untuk yang pertama. Kita buat lagi yang kedua, tetapi kita buat 4 garis tengah sehingga menjadi 8 juring. Dan nanti salah satu juringnya itu dibagi 2 sama besar. Ini kita potong, caranya kurang lebih sama dengan yang pertama. Lalu kita susun secara siksak dan diakhiri nanti dengan diawali dengan juring yang lebih kecil. Akan terbentuk seperti ini. Ini yang kedua. Yang ketiga juga sama. Nah, tapi kita buat 8 garis tengah sehingga menjadi 16 juring dan salah satu juringnya itu dibagi 2 sama besar. Nah, kita potong jari-jarinya ini. Nah, ini kemudian kita susun secara siksak, kita awali dan kita akhiri dengan juring yang lebih kecil. Nah, ini. Nah, semakin ke sini bentuknya menjadi
akan seperti persegi panjang. Nah, kita buat lagi gambar yang keempat. Ini yang ketiga. Yang keempat kurang lebih sama, jadi kita langsung susun. Tetapi dia 32 juring sama besar dan disusun seperti langkah ke-6. Ini. Nah, gambar yang keempat ini nanti akan berbentuk seperti persegi panjang. Coba kita bandingkan dengan susunan ketiga, kedua, dan pertama. Ini. Ketiga, kedua, pertama. Jadi ini, yang pertama semakin kita potong, kita bagi sebanyak lebih besar itu juring-juringnya ini akan semakin kecil dia akan berbentuk persegi panjang. Sehingga lingkaran itu kita bisa turunkan dari luas persegi panjang. Sekarang susunan potongan telah menyerupai persegi panjang ini. Menyerupai persegi panjang. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah jari-jari lingkaran. Maka karena rumus keliling lingkaran adalah pi kali 2R, maka setengah dari keliling lingkaran adalah pi kali R. Jadi setengah dari 2πr tadi. Jadi pi kali R. Sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran adalah R, dan luas daerah susunan jaring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah pi kali R atau pi R kuadrat, karena ini berbentuk persegi panjang. Kita tahu persegi panjang itu panjang kali lebar. Maka ini kalau kita kalikan menurut luas persegi panjang, pi kali R atau pi kali R kuadrat. Pi kali R pangkat 2. Luas lingkaran itu bisa kita simpulkan adalah pi kali R pangkat 2. Jadi itu adalah mencari rumus luas lingkaran. Ya, selesaikan adik-adik. Ya, ini adalah media untuk mencari luas bangun datar. Sekian dan terima kasih.